Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Husnawati selaku fasilitator dan yang saya hormati Bapak Arman Riyadi selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan supervisi akademik. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang perdana dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Sekarang saya sudah bersama dengan Bu Triningsih selaku guru kelas 5 di SD Negeri 1 Bedana, dan beliau adalah selaku rekan saya di SD ini. Berikut merupakan praktik coaching saya pada tahap pertama, yaitu pra-observasi kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Tri kira-kira sibuk atau tidak? Kebetulan tadi sudah selesai pembelajaran, berarti saat ini saya tidak sibuk. Kalau begitu saya minta waktunya sebentar ya Bu, untuk kesempatan melakukan coaching supervisi akademik kegiatan pra-observasi. Baik, begini, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Tri, yaitu kelas 5. Tujuannya adalah untuk membantu Bu Tri itu untuk mengoptimalkan kompetensi yang sudah dimiliki oleh Bu Tri untuk pengembangan di kelas 5 tersebut. Apakah kira-kira Bu Tri itu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Bu Tri bersedia, sebelum melakukan supervisi akademik, ada tahapan pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol santai saja tentang pra-observasi, apa saja yang Bu Tri siapkan untuk kegiatan observasi, begitu. Kira-kira dari obrolan kita ini, apa yang ingin Bu Tri harapkan? Dengan adanya obrolan hari ini bersama Bu Uli, nanti ada perubahan yang lebih baik ketika melaksanakan pembelajaran, khususnya dengan siswa-siswa di kelas 5, dan nantinya dapat saya tularkan dengan teman-teman sejawat di SD 1 Bedana. Baik, untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Bu Tri, kemampuan siswa atau tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran yang Bu Tri sampaikan itu seperti apa? Yang saya harapkan siswa lebih aktif ketika mengikuti pelajaran, kemudian berantusias ketika guru memberikan tugas, karena banyak dari mereka ketika sudah mulai mengerjakan tugas, anak akan rasa malas ataupun mungkin bosan seperti itu. Ya, ada keinginan untuk membuat anak-anak itu lebih aktif begitu ya. Kalau anak-anak aktif kan gregetnya begitu. Ya, pembelajaran akan lebih menarik, kemudian tidak membosankan seperti itu. Ya, nanti bisa lebih optimal lagi begitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira materi apa yang ingin Bu Tri ambil? Saya akan mengambil mata pelajaran khususnya bahasa Jawa. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan tentang aksara Jawa, ya, karena selama ini mungkin aksara Jawa itu bagi anak SD hal yang baru, agar mereka lebih tahu tentang bahasa Jawa itu sendiri, khususnya aksara Jawa. Baik, untuk materi yang Putri sampaikan tadi, persiapan apa saja yang Putri persiapkan? Saya mempersiapkan yaitu kartu pasangan. Kartu pasangan itu guru memberikan soal berupa aksara, dan kartunya saya berikan kepada anak secara acak berupa pasangan aksara Jawa. Jadi ketika nanti guru memberikan pertanyaan,
anak maju untuk menjodohkan sesuai aksara Jawa dan pasangan yang tepat. Begitu, berarti Putri selain menyiapkan RPP tentunya ya, Putri juga menyiapkan kartu pasangan begitu. Iya. Nah, untuk proses pengajarannya bagaimana? Untuk proses pengajarannya nanti saya akan menggunakan metode permainan itu tadi ya yang mencocokkan. Kemudian saling tebak soal, ada yang membuat soal, kemudian soal itu nanti diputar secara acak. Siswa yang lain bergantian untuk menjawabnya. Begitu. Untuk materi itu, apakah ada soal atau materi yang mungkin nih akan susah dicerna oleh anak-anak, yang susah sekali diterima begitu? Mungkin materinya itu khususnya pasangan aksara Jawa, karena susahnya itu bentuk aksara Jawa yang hampir sama. Kemungkinan anak akan merasa kesulitan membedakan aksara untuk masing-masing huruf atau aksara itu sendiri, karena banyak aksara Jawa itu kan hampir mirip. Jadi mungkin anak ada yang bingung atau terbalik dalam membaca aksara Jawa. Begitupun apalagi dengan pasangannya. Aksara Jawa yang asli saja kadang anak masih bingung. Jadi di sini saya mengharapkan agar anak mudah menghafalkan aksara Jawa dengan cara metode permainan yang akan saya sampaikan. Berarti Putri sudah menemukan strategi apa yang akan diambil jika anak itu merasa kesulitan, merasa susah untuk menerima pelajaran, apalagi tentang aksara Jawa itu yang memang untuk menghafalkannya, untuk menuliskannya juga sudah rumit sekali ya Bu ya. Iya, saya mengatakan berarti dengan cara itu anak menghafalkan dulu, dengan cara menghafalkan menulis menulis dulu, kemudian melihat benar atau salah gitu. Nanti setelah itu mencoba untuk menghafalkan dengan cara menutup buku atau catatan, kemudian saling bertukar soal. Nah, dengan demikian mungkin anak nanti mengingat tadi saya membuat soalnya seperti ini, kemudian mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Iya. Untuk waktunya nih Bu, kira-kira dengan menggunakan metode yang permainan begitu, bermain, untuk waktunya apakah sudah efektif? Mungkin menurut saya sudah efektif ya, karena dengan begitu anak akan terpantau dengan waktu. Mungkin ketika soal sudah selesai membuat soal itu dikumpulkan, jadi anak siap tidak siap harus mempersiapkan diri agar nanti bisa menjawab soal yang diberikan teman yang lain. Oke. Nah, kira-kira dengan adanya kartu, kemudian RPP-nya sudah, lembar soalnya sudah, menurut Putri, kira-kira adakah yang masih kurang atau belum dilengkapi untuk proses pembelajaran tentang aksara Jawa itu? Mungkin media itu kan saya membuat kartunya itu kartu sederhana. Jadi saya menginginkan media pembelajaran untuk bahasa Jawa itu yang lebih menarik. Mungkin berupa seperti banner ya, yang ukurannya lumayan besar agar anak lebih jelas untuk melihatnya. Ataupun mungkin saya belum menemukan lagu ataupun suatu yang membuat mereka itu asik gitu, asik yang berkaitannya dengan aksara Jawa ini. Jadi selain adanya kartu, media kartu, juga yang ingin dipersiapkan adalah adanya lagu, kemudian lagi media. Terutama papan seperti poster seperti itu yang belum tersedia di kelas. Oke, gitu. Ya, bagus sekali atas apa yang telah Putri sampaikan tadi. Jadi Putri itu sudah mengetahui kekurangan dari
kegiatan pembelajaran yang Putri lakukan, kemudian Putri juga bisa mencari sendiri strateginya, alternatifnya untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, terima kasih karena Putri itu sudah menceritakan bagaimana dari A sampai kemudian sekarang juga menemukan jawaban dari solusi permasalahan dari kekurangannya, begitu. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini tentunya ada beberapa hal yang ingin Putri itu kembangkan. Kompetensi apa sih yang ingin Putri kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan, siswa dapat menulis dan membaca aksara Jawa dengan lancar. Kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa membuat kata-kata bijak tetapi menggunakan aksara Jawa yang dipasang di dinding maupun di sekitar lingkungan sekolah, agar anak dengan aksara Jawa itu anak terbiasa. Ya, mungkin yang saya harapkan seperti itu. Iya, bagus, dan saya juga sangat mendukung sekali apa yang Putri inginkan, yang Putri sampaikan. Kemudian saya juga ingin bertanya, untuk mencapai atau memenuhi pengembangan kompetensi tersebut, Putri membutuhkan bantuan dari siapa? Adakah yang bisa membantu atau mungkin mendukung kegiatan dari Putri? Khususnya ya kepala sekolah selaku pembina ataupun pendamping dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Kemudian seluruh siswa ataupun seluruh guru yang ada di sini saling mendukung dengan adanya kompetensi yang saya harapkan itu, agar kompetensi yang saya harapkan dapat terlaksana ataupun dapat diterapkan di sekolah ini, khususnya di kelas 5 yang akan menjadi contoh pertama dari kompetensi yang saya inginkan tadi. Mungkin dari kelas 5 sudah mampu untuk menggunakan aksara Jawa dalam keseharian, menggunakannya untuk membuat kata-kata bijak. Nanti bisa kelas yang lain akan meniru hal tersebut. Kira-kira kapan Putri siap untuk melakukan observasi? Insya Allah kalau tidak hari Senin atau hari Selasa saya siap melaksanakannya. Baik, kalau tidak Senin, Selasa begitu. Ya, saya tunggu kesiapannya Putri. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana proses pembelajaran Putri ketika melakukan kegiatan pembelajaran tentang aksara Jawa, gitu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Putri, sudah membagikan cerita, kemudian bersama-sama menemukan strategi. Tadi juga sudah menemukan kekurangan, masalah, kemudian ingin mencapai pengembangan diri yang lebih baik, begitu. Kita ketemu ketika observasi di kelas 5, dan Putri sebagai pengajar, saya mendukung kegiatannya. Semoga hari Senin atau hari Selasa Putri sehat selalu. Jadi kita bisa melakukan kegiatan observasi dengan lancar. Ya, terima kasih Putri. Sama-sama. Siap-siap berdoa mulai. Siapa? Kenapa? Ada yang tahu? Sakit apa pergi kemana? Alasan setuju. Ini kan sebentar lagi besok kamu sudah
PAT ya, penilaian akhir tahun untuk menentukan kenaikan kelas kalian. Jadi diusahakan ketika tidak ada kepentingan yang sangat penting ataupun tidak sakit, diusahakan berangkat ya. Untuk penyemangat hari ini, coba kalian melakukan tepuk semangat biar belajarnya pun lebih semangat. Yuk, tepuk semangat. Untuk hari ini pelajarannya bahasa Jawa. Bu Guru harapan nanti latihan menggunakan bahasa kamu ingin. Ketika bertanya pun nanti menggunakan bahasa Jawa. Karena kalian kan orang Jawa, seharusnya ya tahu krama inggil bahasa Jawa. Jangan sampai kebudayaan atau tata krama bahasa Jawa kamu hilangkan karena tidak terbiasa menggunakannya. Maka dari itu nanti pelajaran bahasa Jawa kita akan mempelajari aksara Jawa. Kemarin sudah belajar tentang pasangan, sekarang menggunakan sandangan. Sandangan, sekarang kita belajar pasangannya, pasangan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa. Sampun, matakan pasangan ini. Siapa sampun? Untuk matakan, Siki, nyurek kertas, selembar baca huruf D. Bebas milih 5 baik aksara. Ayo. Dinamani nggih. Nah, iki gantian kancane sing kon ngarep soal sing wis nomor ya. Ora kenal dalam buku main hafal. Oh, kancane tetep akan bener kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rulivia Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Begana. Yang terhormat Bu Husnawati selaku fasilitator. Hari ini saya bersama dengan Pak Arman Riyadi selaku pengajar praktik saya dan rekan saya Putri Ningsih yang mengajar di kelas 5. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kami melakukan pra observasi dan observasi. Untuk kegiatan praktik coaching supervisi akademik pasca observasi hari ini akan kami mulai. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Bu Ruli. Bagaimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sangat. Baik, kita ngobrol santai saja ya Bu Iya, ya. iya. Ya, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi. Hari ini kita akan ngobrol pasca observasi begitu untuk kegiatan coaching supervisi akademik. Baik, setelah Putri melakukan observasi, untuk obrolan hari ini tujuan kita yang diharapkan oleh Putri itu bagaimana? Yang saya harapkan dengan adanya obrolan hari ini, nanti pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya akan lebih baik dari yang kemarin. Begitu. Baik, jadi mengharapkan dengan obrolan hari ini itu pembelajaran yang Putri lakukan di kelas akan menjadi lebih baik seperti itu. Ya, lebih baik yang saya lakukan dari yang kemarin. Iya, baik. Untuk perasaan Putri sendiri setelah kemarin melakukan observasi pembelajaran tentang aksara Jawa, perasaan Putri bagaimana dengan persiapan yang kemarin? Untuk perasaan saya kira anak kurang berantusias, mungkin karena persiapan saya tentang untuk medianya, mungkin anak kurang tertarik sehingga pembelajaran sepertinya kurang menyenangkan untuk anak-anak. Gitu, jadi masih ada kekurangannya di Iya. situ, gitu. Baik. Kekurangan dari keaktifan anak, kemudian medianya juga masih kurang. Bagaimana sih cara Putri untuk mengatasi kekurangan tersebut? Menurut saya untuk mengatasi hal tersebut, mungkin saya harus mempersiapkan media yang lebih menarik, mungkin bisa diambil dari internet ataupun media yang saya buat harus lebih kreatif. Mungkin kemarin hanya sekedar kartu sederhana dari kertas. Nah, mungkin dengan media yang saya buat nanti lebih kreatif atau menggunakan bahan-bahan yang lebih atau dari sekitar bisa dimanfaatkan sehingga anak akan lebih bersemangat, akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Baik. Kalau untuk persiapan yang kemarin dari pra-observasi kita kan sudah ngobrol ya Bu ya, ingin melengkapi tentang kartu pasangan begitu. Nah, di kegiatan observasi yang kemarin, apakah menurut Putri itu sudah melakukan 100% untuk kelengkapan yang kita rencanakan waktu pra-observasi? Belum. Menurut saya untuk kemarin itu baru sekitar 75%. Ya, sehingga nanti untuk menjadi 100% perlu mungkin dengan perbincangan hari ini bersama Bu Ruli, nanti kegiatan pembelajaran akan lebih menarik lagi sehingga bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Iya, bagus sekali sih dari yang Putri sampaikan untuk harapannya, kemudian rencana pengembangannya juga sudah ada ya Bu ya? Ya, sudah ada. Ya, untuk tujuan yang ingin Putri capai dari observasi kemarin, pembelajaran yang kemarin itu bagaimana? Ya, tujuannya anak lebih bersemangat ataupun lebih berantusias ketika mengikuti pembelajaran sehingga apa yang saya sampaikan
anak akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran, khususnya aksara bahasa Jawa kemarin menggunakan pasangan aksara Jawa, anak akan lebih mudah mengingatnya, dengan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, anak tidak bosan, sehingga antara guru dan siswa ada komunikasi yang baik gitu. Jadi untuk mencapai hal tersebut, Putri membutuhkan bantuan dari orang lain atau sudah cukup saya mampu nih untuk melakukan perbaikan itu sendiri? Menurut Putri bagaimana? Apakah masih sudah cukup untuk tidak meminta bantuan atau masih ada membutuhkan bantuan dukungan dari orang lain? Tentunya dari berbagai pihak, terutama kepala sekolah di sini, kemudian mungkin saya perlu rekan-rekan guru yang lain. Mungkin saya belum bisa maksimal dalam belajar bahasa Jawa, khususnya aksara Jawa ini. Saya mungkin minta bantuan dengan rekan-rekan yang lain. Bagaimana sih kira-kira apa yang harus saya terapkan, medianya ataukah metodenya, cara pembelajarannya, agar dalam saya menyampaikan pembelajaran kepada siswa itu lebih maksimal, anak-anak lebih tertarik dan mudah menghafalkan aksara Jawa. Tentunya berbagai pihak bantuannya. Saya rasa apa yang Putri sampaikan, apa yang Putri harapkan, kemudian dari kekurangan yang Putri utarakan tadi juga sudah terjawab sendiri oleh Putri ya, bagaimana untuk mengatasi kekurangan tersebut, kemudian membutuhkan bantuan dari semua pihak. Saya rasa itu adalah ide yang baik. Nah, nanti berarti perlu ada tindak lanjut untuk hal tersebut. Nah, kira-kira Putri ingin melakukan tindak lanjut untuk perbaikan itu kapan? Iya, karena besok kan sebenarnya sudah pelaksanaan PAT, jadi sudah tidak ada pembelajaran tatap muka lagi. Mungkin untuk perbaikan itu akan saya terapkan di tahun ajaran yang baru. Gitu. Untuk harapannya, kalau tadi kan masih 75% ya Bu ya. Yang Putri harapkan nanti setelah adanya perbaikan, kemudian ada kolaborasi dengan pihak lain, yang Putri harapkan target pencapaiannya itu berapa persen? Kalau mengatakan 100% itu terlalu sempurna menurut saya. Ya kita bertahap dulu, karena dari 75% mungkin ada kemajuan paling tidak 85-90%. Apa yang saya harapkan itu dapat tercapai. Nanti setelah melihat kemajuannya, apakah dari 75 itu sudah ada kenaikan belum? Nah, mungkin bisa saja dari rencana kan bisa saja menurun, yang kita harapkan kan meningkat. Targetnya itu maksimal 90% dulu. Nanti setelah 90% ada peningkatan lagi menjadi 100%. Begitu. Terima kasih, semoga apa yang Putri harapkan bisa terlaksana dengan baik dan bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain untuk kartu pasangannya itu menarik sekali menurut saya, bisa dikembangkan lagi dengan pembuatan kartu yang lebih baik begitu. Semoga di tahun berikutnya kita bisa menjadi guru yang sempurna untuk anak-anak, bisa menjadi pengembangan diri yang baik dan profesional untuk kita. Terima kasih Putri untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Setelah kita mengobrol dengan sharing bersama, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan, seperti itu. Terima kasih. Kita bisa sharing lagi di lain waktu. Ya, untuk obrolan hari ini, misalkan saya ada kekurangan atau ada perkataan yang kurang berkenan kepada Putri, saya minta maaf. Sama-sama dulu, mudah-mudahan
dengan perbincangan yang santai saja nggih, santai saja ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih juga Bu. Ya, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi dari kegiatan coaching supervisi akademik telah selesai kita lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.